berseru kudus, 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 kudus Tuhan, Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Ku berseru layak, 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 layak Tuhan, Allah mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Sorakan haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita katakan lagi. My God is greater than my grief, is greater than my fear, than my fear, is greater than my sorrow. Your love is the only one I need, is the only one I see, is the only one I long for. Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me, so I can be alive. Ku berseru kudus, 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 kudus Tuhan, Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Ku berseru layak, 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 layak Tuhan, Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Jesus Christ, Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me, so I can be alive. Jesus Christ, Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me, so I can be alive. Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me, so I can be alive. Lebih lagi, katakan. Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me, so I can be alive. Serukan kudus. Ku berseru kudus, 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 kudus. Mari teman-teman nyatakan. Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Layak, layak, berseru layak, 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 layak Tuhan, Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Kudus, ku berseru kudus, kudus, kudus. Mari teman-teman kita angkat tangan. Kudus, tepuk tangan. Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Oh layak, berseru layak, 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 layak Tuhan, Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Oh ku berseru kudus, 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 kudus Tuhan, Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Oh layak, 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 layak Tuhan, Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Ku berseru kudus, 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 kudus Tuhan, Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Ku berseru layak, 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 layak Tuhan, Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Oh Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Sorakan haleluya, 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 haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati kita sama-sama untuk menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Terima
Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. Haleluya Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan, dan kami rindu Tuhan untuk menyembah Engkau lebih dalam lagi Tuhan Yesus. Dan biarlah namamu saja Tuhan yang dipermuliakan Tuhan, di bumi, di surga Tuhan Yesus. Biar semua lidah mengaku Tuhan bahwa Engkaulah Raja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Kami rindu untuk melayani-Mu Tuhan Yesus. Melayani-Mu kami suka Tuhan. Senangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Teman-teman, mari sama-sama katakan dari awal, hati kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwa kami, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu
Tuhan Yesus. Yesus, ku Kami sembah Engkau Tuhan. Segenap hati kami, segenap hatiku dan kekuatanku, ku hidup menyembahmu Yesus. Sekali lagi katakan, ku sembah Tuhan. Ku sembah Yesus.
teman-teman JC CK7 yang dikasihi Tuhan dimanapun teman-teman berada. Apa kabarnya? Kakak harap semua aman dalam lindungan Tuhan ya. Nah, kakak bersyukur, terima kasih kepada Tuhan diberikan kesempatan untuk sekali lagi boleh membawakan renungan di JC Online. Hari ini kakak diberikan tema bersyukur dan bersukacitalah. Wah, satu topik yang menarik ya. Namun sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Ajar kami Tuhan untuk menjalani hari-hari kami yang mungkin penuh dengan lika-liku, dengan ucapan syukur, dan juga dengan hati yang bersukacita. Roh Kudus, mampukan kami supaya ketika firman Tuhan kami dengar, itu boleh jatuh di tanah hati kami yang subur, supaya firman Tuhan itu akan melakukan segala kehendak Tuhan, dan kami semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita akan baca beberapa ayat dari 1 Tesalonika pasalnya yang kelima ayat 16 sampai dengan 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, kita tahu teman-teman, hari-hari ini masih hari-hari yang penuh dengan tantangan. Benar ya? Walaupun sepertinya COVID sudah sangat melandai dan kehidupan sudah pelan-pelan kembali ke normal, namun tidak bisa dipungkiri bahwa masih ada beberapa hambatan-hambatan ataupun juga larangan-larangan. Nah, contoh, kakak sebagai seorang pengajar di salah satu sekolah, kakak mengerti banget kalau anak-anak JC nih, mungkin yang masih SMP atau SMA ataupun kuliah, merindukan kegiatan-kegiatan outdoor activities ya, yang dimana sekarang masih belum diizinkan oleh pemerintah. Dan juga ketika kita berkumpul dalam ruangan, kita masih menggunakan masker dan mengikuti protokol kesehatan ya. Dan semua hal ini terkadang rasanya membuat kita bertanya-tanya, aduh Tuhan, ada nggak sih hal-hal yang masih kita bisa syukurin? Ada nggak sih hal-hal yang bisa membuat kita bersukacita? Sedangkan firman Tuhan yang tadi kita baca di 1 Tesalonika 5 meminta kita untuk bersyukur, untuk bersukacita, ya, untuk tetap berdoa. Karena itu yang Tuhan kehendaki bagi setiap kita. Nah, pertanyaannya, mengapa bersyukur dan bersukacita? Nah, yang pertama teman-teman, kita harus bersyukur dan bersukacita karena ada penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan mungkin sesuatu yang hari-hari ini kita tidak rasakan sebagai sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Begitu banyak yang terjadi, mungkin hal-hal yang kurang baik. Ya, saya mengerti, bisa ikut merasakan kesedihan beberapa teman-teman yang mungkin kehilangan orang-orang yang dikasihi, ataupun juga kehilangan kesempatan untuk bersosialisasi, ya, merindukan pelayanan. Namun puji Tuhan, ya, sebentar lagi CK7 akan mengizinkan ibadah JC untuk kembali onsite. Datang ya. Dan juga untuk yang belum bisa, tetap kita semangat untuk ikut ibadah online. Nah teman-teman, ada satu sepenggal lagu yang sangat menarik, yang mengajarkan kita untuk mensyukuri penyertaan Tuhan. Mensyukuri penyertaan Tuhan bukan berarti kita selalu hidupnya fine-fine aja, atau semua hal-hal yang baik itulah yang terjadi dalam hidup kita. Enggak, ya. Nah, penggal lirik ini berbunyi seperti ini. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, namun Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji akan memberikan kita kekuatan. Nah, itulah penyertaan Tuhan. Teman-teman, penyertaan Tuhan itu jauh melebihi segala sesuatu yang mungkin kita bisa andalkan hari-hari ini. Kita tahu sumber daya kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Namun jika kita disertai Tuhan, sebagaimana Yosua yang muda pada saat itu harus menggantikan Musa untuk membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian,
penyertaan Tuhan menjadi satu hal yang sangat-sangat berarti baginya. Karena dia tahu tanpa penyertaan Tuhan tidak mungkin dia yang masih muda itu bisa memimpin bangsa yang begitu besar untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Yosua 1 ayat 9 berkata, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Nah teman-teman, Tuhan berjanji kepada Yosua bahwa Tuhan akan selalu menyertai Yosua kemanapun dia pergi. Bagaimana dengan kita? Begitu juga kita teman-teman. Selama kita masih berjalan dalam rencananya Tuhan, artinya kita nggak melenceng ke kiri, nggak melenceng ke kanan, nggak melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, kita juga bisa percaya bahwa janji ini adalah milik kita juga. Amin? Amin. Ya, saya yakin kalau kita berjalan dalam trek-treknya Tuhan, saya sungguh yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan juga selalu ada bagi kita semua. Nah yang kedua teman-teman, mengapa bersyukur? Mengapa bersuka cita? Ada tujuan dari penderitaan kita. Roma pasal yang ke-8 ayat yang 28 berbunyi, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah." Kalau kita perhatikan ayat tersebut, kita bisa melihat bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya, mungkin hari-hari ini kita sedang menghadapi hal-hal yang gak mudah, hal-hal yang sulit. Mungkin ada masalah keuangan, masalah keluarga, masalah hubungan. Tetapi teman-teman, firman ini mengingatkan kita bahwa Allah turut bekerja. Tujuannya apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Ya, jadi segala sesuatu yang terjadi, Allah bisa gunakan itu semua, ya, dan Allah turut bekerja dalam semua hal itu untuk mendatangkan kebaikan untuk teman-teman, untuk saya. Amin. Ya, kita percaya asal kita mengasihi Tuhan. Bagian kita adalah mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh saja. Dan saya percaya ya Tuhan akan mendatangkan kebaikan melalui hal-hal yang mungkin tidak enak sekalipun. Oleh karena itu, bersyukurlah dan bersukacitalah. Yang ketiga teman-teman, satu hal yang harus kita sadari adalah penderitaan kita hanya sementara. Penderitaan kita hanya sementara. Nah Tuhan izinkan Kaleo untuk dalam 1 tahun ini mengalami berbagai sakit penyakit. Ya, kakak pernah kena COVID, kakak juga kena diare yang aneh, dan mungkin seiring bertambahnya usia, semakin lama bagi tubuh ini untuk melakukan pemulihan. Jadi kalau dulu sakit ya, istilahnya minum salah satu obat gitu ya, untuk menurunkan demam, itu kayaknya 1 hari udah oke. Tapi mungkin karena semakin tua gitu ya, jadi membutuhkan waktu yang lebih lama. Dan begitu banyak hal-hal yang kakak rasakan melalui sakit penyakit ini. Ya, kakak jarang banget sakit mah, karena kakak selalu makan dengan rutin. Ya, sudah terpola jam-jam makan kakak. Tapi Tuhan izinkan terjadi dan sakitnya bukan main. Sampai kakak nggak bisa bangun, ya, nggak bisa bekerja. Dan jarang sekali kakak absen dari pekerjaan kakak. Nah teman-teman, hal-hal demikian membuat kakak merenung. Aduh Tuhan, ya, kok susah banget ya. Usia makin tua, rasanya makin sulit untuk pemulihan. Tapi satu hal yang kakak syukuri, kakak masih bisa ada di sini, membawakan firman Tuhan, men-sharingkan kebaikan Tuhan, karena kakak tahu ada rencana Tuhan yang baik. Amin. Dan semua segala sesuatunya itu, sakit penyakit itu hanya sementara. Kakak nggak kebayangkan kalau kita ini kehilangan arah kita, kehilangan iman kita, sehingga kita sudah tidak lagi mengikuti jalan-jalannya Tuhan. Mungkin kita udah capek melakukan segala hal yang kita lakukan, lalu berkata, aduh Tuhan, nggak ada Tuhan-Tuhanan lagi deh, ya, nggak usah ikut-ikut Tuhan lagi deh, aku mau jalan seperti orang-orang lain aja. Mereka nggak ikut Tuhan, kayaknya hidupnya fine-fine aja.
Mereka jalannya serampangan, tapi kok hidupnya kayak diberkatin. Lalu kenapa aku masih kayak begini Tuhan? Ingat teman-teman, ya Tuhan mau kita tetap bersuka cita karena penderitaan kita hanya sementara. Ya. Ada satu quotes yang sangat baik. I am thankful for so many things, but mostly God. Saya bersyukur akan begitu banyak hal, namun yang terutama aku bersyukur akan Tuhan. Tanpa Tuhan, without Him, I would have nothing else to be thankful for. Tanpa Tuhan, aku tidak bisa mensyukuri hal-hal yang lainnya. Amin. Ya, kalau kita memiliki keluarga yang lengkap, ya kita bersyukur. Kalau kita memiliki fasilitas yang ada, ya kita bersyukur. Namun tanpa Tuhan, di antara semuanya itu, apalah yang terjadi dengan nasib kita? Apalah yang akan terjadi dalam kehidupan kita? Mungkin satu hari kita akan merasakan yang namanya putus asa, yang namanya kehilangan tujuan, kehilangan arah. Namun jika kita bersyukur akan memiliki Tuhan, sebagaimana lagu yang berkata, Christ is enough for me, sungguh kita akan bisa berkata, aku bersyukur dan bersuka cita karena aku memiliki Tuhan. Amin. Ya. Apa sih arti sebenarnya bersyukur dan bersuka cita? Nah, bersyukur dan bersuka cita bukan bicara tentang selalu tersenyum. Ya, beberapa tahun yang lalu ada program di TV ya dengan tariannya yang berkata keep smile, ya dia joget-joget, dia begini-begini teman-teman. Bersuka cita bukan bicara tentang itu aja. Bukan bicara juga tentang menari kegirangan, melompat-lompat. Yes, jika kita memuji Tuhan, ada berbagai banyak ekspresi yang bisa kita gunakan. Tetapi, arti sebenarnya dari bersyukur dan bersuka cita adalah untuk memilih sukacita ketimbang keputusasaan. Kalau orang sudah putus asa, orang bisa gelap akalnya, gelap matanya. Kalau orang sudah merasa tidak lihat lagi apa yang menjadi tujuan hidupnya, ngapain dia capek-capek bekerja, berusaha, dan dia lihat semua itu tidak membuahkan hasil, keputusasaan itu adalah satu hal yang mengerikan. Ya? Dan artinya bersukacita, yaitu kita memilih untuk tetap bersyukur kepada Tuhan daripada jatuh ke dalam lubang keputusasaan tersebut. Tuhan Yesus berkata dalam ayatnya di Yohanes 16 ayat yang ke-33, dalam dunia kau menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Amin. Ya, Tuhan Yesus mau murid-muridnya mengucap syukur dan bersuka cita, menguatkan hati. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan dunia. Katakan amin. Amin. Ya, Tuhan Yesus sudah menang atas dunia. Dan kita sebagai anak-anaknya Tuhan, kita percaya kemenangan juga merupakan bagian dari kita. Yes, ya, exciting banget. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita percaya pasti kemenangan juga merupakan bagian dari kita. Nah, teman-teman, apa sih yang menjadi benefit dari bersyukur dan bersuka cita, teman-teman? Nah, bersyukur dan bersuka cita yang kita baca tadi di 1 Tesalonika 5 itu merupakan satu perintah Allah. Sifatnya itu bukan undangan, bukan ajakan, tapi perintah. Dan sebagaimana kita tahu, ada begitu banyak perintah di dalam Alkitab. Dan kalau kita menuruti perintah Tuhan, ada berkat di dalamnya. Dan berkat dan ketaatan tersebut akan membuka pintu berkat daripada Tuhan. Ya, jadi ketika kita menuruti perintah Tuhan, ya kita taat. Ketika kita taat, itu membuka pintu berkat Tuhan. Ya, ketaatan kepada Tuhan membawa kita itu lebih dekat kepada Tuhan dan jalan-jalannya. Ya, Ayub taat kepada Tuhan, walaupun sempat dia mempertanyakan, Tuhan, mengapa semua hal yang buruk ini terjadi, Tuhan? Ya, dan ketika Tuhan berbicara kepadanya, Ayub tidak sanggup berkata-kata lagi dan dia berkata, kalau dulu aku mengenal tentang Engkau, namun sekarang aku tahu benar.
tentang engkau. Ya, Ayub mengalami penderitaan, namun ia mengerti bahwa Tuhan punya rencana yang baik. Dalam sekejap saja Tuhan pulihkan segala sesuatu yang sudah kehilangan dalam hidupnya Ayub. Dan ketika kita dekat dengan Tuhan, kita lebih dekat lagi kepada jalan-jalannya. Artinya kita mulai mengerti lagi. Ya, kalau dulu kita belum ngerti ini jalan-jalannya Tuhan, setelah kita taat, kita lebih ngerti lagi jalan-jalannya Tuhan. Ya, siapa yang rindu untuk lebih mengerti lagi jalan-jalannya Tuhan? Ya, amin. Ya. Ketika kita taat dengan sukacita, itu ada benefit yang ekstra. Teman-teman ingat kisah tentang Yusuf. Bagaimana Yusuf ketika dia lahir, ya, dia menjadi anak favorit dari ayahnya. Dan oleh karena itu, kakak-kakaknya membenci Yusuf. Ya, tukang mimpi. Ini yang paling disayang nih sama bapak. Ya. Dan mereka tidak suka kepada Yusuf. Akhirnya apa? Yusuf dijual. Ya, Yusuf dijual. Dia harus menjadi budak. Dan dia tiba di tempat Potifar. Di tempat Potifar, nggak kalah buruknya. Dia bekerja, dia berusaha, dia bersukacita. Namun apa yang terjadi? Dia difitnah oleh Tante Poti. Ya, dan mengakibatkan dia harus berakhir di penjara. Di penjara, dia mengusahakan yang terbaik sehingga kepala penjara itu percaya kepadanya. Namun, ketika dia menerjemahkan ya, mimpi juru minum dan juru roti, ya, juru minum tersebut tidak mengingat Yusuf. Begitu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan Yusuf yang sebenarnya sah-sah aja bagi Yusuf kalau dia menjadi kehilangan sukacitanya, menjadikan dia seorang pribadi yang tidak mampu bersyukur lagi. Bagaimana bisa bersyukur dari anak yang paling disayang hingga menjadi seorang budak? Bukan hanya menjadi seorang budak, namun ia juga menjadi seorang narapidana. Bagaimana bisa bersyukur kalau hal itu terjadi? Namun saya bisa katakan bahwa Yusuf adalah pribadi yang bersyukur dan juga bersukacita. Walaupun mungkin tidak tertulis ayatnya secara gamblang, namun kita bisa melihat bahwa Yusuf tidak memilih keputusasaan. Dia memilih untuk tetap melakukan yang terbaik. Jadi bersukacita, tanda kita bersukacita, tanda kita bersyukur adalah juga teman-teman untuk terus melakukan yang terbaik. Ya, diomongin sama orang, kita tetap baik sama orang tersebut. Ya, nggak gitu diperhatikan, nggak gitu di-include dalam sebuah kelompok. Kita tetap jika ada kesempatan melakukan yang terbaik untuk kelompok tersebut. Karena kita tahu ketika kita taat dengan sukacita, itu mendatangkan benefit yang ekstra. Amin. Ya, yang kedua teman-teman, kenapa kita harus bersyukur dan bersukacita? Ketika kita bersyukur dan bersukacita, rencana Tuhan digenapi dan nama Tuhan dimuliakan. Nah, teman-teman pasti familiar dengan cerita Paulus dan Silas. Ketika mereka di penjara, mereka mengikuti panggilan Tuhan. Tuhan melalui mimpi memanggil mereka untuk pergi ke Makedonia. Dan apa yang terjadi? Di sana ia melihat ada seorang yang memiliki roh tenung. Ketika hamba yang memiliki roh tenung itu ditengking, dikeluarkan roh tenungnya, yang memiliki perempuan tersebut melihat bahwa gawat nih, kesempatan saya cari uang udah hilang, ya. Lalu dilaporkanlah Paulus dan Silas, dan to cut the story short, mereka di penjara. Ketika mereka di penjara, mereka didera terlebih dahulu, teman-teman. Ya, didera artinya disiksa. Dan apa yang terjadi ketika mereka di dalam penjara? Mereka pasti diperhatikan banyak orang juga, ya. Orang-orang tawanan yang lain lihat, oh ini nih yang membawa berita tentang nama Tuhan sekarang sudah masuk di dalam penjara. Apa yang terjadi? Mereka memutuskan untuk mengucap syukur dalam bentuk pujian. Mereka menaikkan doa dan pujian kepada Tuhan. Dan ketika hal itu dilakukan, rencana Tuhan yang indah digenapi. Amin. Rencana apa?
keselamatan bagi kepala penjara tersebut. Kita tahu di Kisah Para Rasul sebelumnya, ketika Petrus terlepas dari penjara, apa yang terjadi kepada para penjaganya? Itu mereka semua dibunuh. Kenapa dibunuh? Karena mereka dianggap lalai dalam melakukan tugas mereka. Dan pada saat yang sama, si kepala penjara ini mungkin juga udah ngerasa nih, aduh gawat nih, kayaknya udah gak ada harapan nih, cilaka nih, mati deh gue deh. Namun apa yang terjadi? Ya, Paulus berkata, jangan bunuh dirimu, kami masih tetap ada di sini. Lalu orang tersebut datang kepada Paulus dan berkata, Tuhan, apakah yang harus aku lakukan supaya aku bisa selamat? Wow, luar biasa ya. Ketika Paulus dan Silas memilih untuk bersukacita, bersyukur, rencana Tuhan digenapi dan nama Tuhan dipermuliakan. Nah teman-teman, saya nggak tahu apa yang teman-teman sedang lalui hari-hari ini. Namun, saya mengerti bagaimana rasanya dikecewakan, bagaimana rasanya mendengar kabar berita yang tidak mengenakan. Di saat tersebut, kita ada dua pilihan teman-teman. To be better or to be bitter. Untuk menjadi lebih baik atau menjadi pahit. Nah teman-teman mau pilih yang mana? Kalau saya mau pilih untuk selalu bersyukur. Belajar walaupun sulit. Mungkin perlu air mata dan juga sedikit dipaksa. Tuhan, ajar aku mengucap syukur. Mengucap syukur untuk apa? Bukan untuk hal yang buruk, tapi mengucap syukur bahwa aku masih memiliki Tuhan. Kenapa? Karena ketika aku memiliki Tuhan, aku masih memiliki pengharapan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hamba-Mu telah selesai berbicara. Tuhan, Kau yang mengerti keadaan JC yang sedang menonton ataupun berpartisipasi dalam ibadah online ini ya Tuhan. Jika mereka dalam situasi yang sulit, aku berdoa Tuhan, jamah mereka Tuhan. Jamah mereka Tuhan. Tuhan mampukan mereka untuk mengingat masih ada penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Untuk mengingat bahwa segala sesuatunya ini hanya sementara saja. Untuk mengingat bahwa Tuhan sanggup mendatangkan kebaikan. Dan oleh karena itu mereka patut bersuka cita. Mampukan mereka Tuhan. Mampukan mereka ya Bapa. Hamba percaya Tuhan, ketika kami belajar untuk melangkah selangkah demi selangkah, ketika kami belajar untuk mengucap syukur walaupun hati rasanya tersayat, kami menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu ketika kami menyenangkan Tuhan, tidak ada sesuatu pun yang Tuhan tidak berikan kepada kami. Kau tahu segala kerinduan mereka. Kau tahu keadaan mereka. Kau tahu bagaimana caranya memulihkan mereka. Berdoa Tuhan, supaya rencana-Mu digenapi. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman yang dikasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita dari Bapa Surgawi, dan kasih karunia yang melimpah-limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Sampai nanti Tuhan Yesus pasti akan datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin.